kemudian 3, kemudian 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah C, ya. Kita lanjut soal nomor 3. Menurut asal-usul kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun yang artinya apa? Sejaratun artinya apa, Nak? Pohon, Bu. Pohon, ya. Jawabannya adalah B. Nomor 4. Yang merupakan ciri sejarah sebagai kisah. Apakah 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4, atau 4, 5? 45, Bu. Ya, itu jawabannya adalah E. Yang kelima, dari data di atas yang menunjukkan sejarah sebagai ilmu. Yang mana, Nak? Apakah A 1, 2, 3, atau B 1, 2, 4, atau C 2, 3, 4, atau D 2, 4, 5, dan E 3, 4, 5? Yang mana? Yang nomor 5, Nak? 1, 2, 4. Ya, 1, 2, 4, yaitu adalah B. Kita lanjut lagi tentang pertempuran Ambarawa. Urutan peristiwa sejarah tersebut menunjukkan konsep berpikir diakronik karena A. Peristiwa Ambarawa diuraikan memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. B. Peristiwa Ambarawa diuraikan dalam aspek sosial dan politik masyarakat Indonesia. C. Terjadi perubahan yang dapat mendorong pasukan Indonesia memenangkan pertempuran tersebut. D. Keberlanjutan di mana peristiwa tersebut memberikan semangat nasionalisme. E. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya fakta sejarah yang dapat dijadikan bahan historiografi. Yang mana, Nak? Yang A, Bu. Yang A, Bu. Ya, jawabannya adalah A, nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Tema-tema di atas yang dapat dijadikan sebagai tema penulisan secara diakronik. Yang satu adalah terjadi konflik antar golongan tua, bisa. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok, benar. Dan yang ketiga adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nomor 7 itu adalah A. Kita lanjut nomor 8. Contoh peristiwa yang merupakan keberlanjutan dalam sejarah adalah yang mana, Nak? Apakah kolonialisme adalah kelanjutan dari fasisme? B. Perjuangan rakyat Indonesia menentang penjajahan kolonial. C. Peristiwa reformasi 1958 adalah kelanjutan dari peristiwa munculnya Orde Baru. D. Sejarah perkembangan ASEAN adalah kelanjutan dari perkembangan PBB. Yang mana, Nak? Yang C, Bu. C, Bu. Jawaban yang benar adalah C. Peristiwa reformasi 1998 adalah keterlanjutan dari peristiwa munculnya Orde Baru. Kita lanjut nomor 9. Jika dibandingkan dengan konsep sinkronik, konsep diakronik dikenal dengan istilah periodisasi yang mengajarkan kepada kita untuk memahami A. Gejala-gejala dalam ruang, B. Kajian peristiwa sejarah, C. Perkembangan manusia dari waktu ke waktu, D. Cakupan kajian sejarah, E. Peristiwa sejarah secara horizontal. Yang C, Bu. Kajian? Yang C, Bu. C, Bu. Dari waktu ke waktu. Ya, C. Perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Nomor 10. Berdasarkan wacana tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Peneliti memiliki kedekatan emosional dengan objek tulisnya. B. Peneliti memiliki kedekatan intelektual dengan objek tulisannya. C. Peneliti hanya memiliki arsip dari buku sehingga memudahkan peneliti. D. Siswa tersebut memiliki kesempatan menulis pengalaman pribadinya. E. Sejarawan harus menguasai semua materi sejarah memudahkan penelitian. Berdasarkan wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti apa, Nak? Yang C bukan, Bu.
B bukan, Bu. Memiliki arsip atau peneliti memiliki kedekatan intelektual dengan objek tulisannya? B, Bu. B, B. ya. Oke, kita lanjut. Tentang migrasi suku bangsa. Proto Melayu ini kan Melayu tua, sedangkan Detro Melayu itu adalah Melayu muda. Sekarang yang ditanya adalah Proto Melayu yang masuk ke Indonesia pada tahun 2000 sebelum Masehi berasal dari A. Vietnam Selatan, B. Indochina, D. Cina Selatan, D. Filipina, dan E. Birma. Anak-anak. Jawabannya adalah C, ya. Cina Selatan. Ya. Kita lanjut nomor 12. Kepemimpinan pada masa praaksara atau prasejarah dalam masyarakat tersebut disebut apa? Apakah suksesi, putra mahkota, primus inter pares, demokratisasi, atau republikan? C, Bu. C, Bu. Primus inter pares, benar. Kita lanjut lagi. Kita lihat tentang pemerintahan Hayam Wuruk. Terjadi perang bubat yang berakibatkan tewasnya Raja Pajajaran bernama Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Perang terjadi karena Sri Baduga menolak tuntutan Patih Gajah Mada, yaitu A. Memberikan upeti, B. Menyerahkan putrinya, C. Menikahkan putrinya, D. Pernikahannya merupakan tanda takluk pada kerajaan Majapahit. Atau E. Raja Sunda harus menghormati Raja Majapahit. D, Bu. D. Berarti pernikahan putrinya merupakan tanda takluk pada kerajaan Majapahit. Nomor 14. Kita lihat tentang proses persebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. 1. Kemudian 3. Dan satu lagi adalah 5. Jadi adalah 1, 3, dan 5. Itu nomor 14. Kita lanjut ke nomor 15. Kita lihat imperialisme. Imperialisme itu kan ada dua ya, nak. Imperialisme modern dan ada imperialisme kuno. Bisa jelaskan bagaimana perbedaan antara imperialisme kuno dan imperialisme modern? Kalau Apa yang kuno bedakan? dari gospel, kalau imperialisme modern itu untuk tempat bahan baku, pemasaran hasil industri, sama tenaga Oke. kerja. Ya. Kalau Kita lihat bahwa kalau imperialisme kuno itu berhubungan dengan 3G, gold, gospel, dan glory. Sedangkan imperialisme modern itu adalah peningkatan ekonomi yang disebabkan dan yang dilatar belakangi oleh adanya apa? Apa yang dilatar belakang? Revolusi industri. Revolusi industri di Inggris. Tadi dikatakan oleh Nur Melati, revolusi industri di Inggris. Kita lihat Inggris mempunyai daerah jajahan yang sangat luas. Sebenarnya daerah jajahan itu digunakan untuk apa oleh Inggris? Ada dua, yaitu memasarkan produknya. memasarkan produksi atau melemparkan hasil industri. Yang kedua adalah Bahan baku. mencari bahan baku. Kita lihat pertanyaan tadi tentang goal. Yang dimaksud di sini adalah mencari D ya, mencari kekayaan berupa rempah-rempah yang sangat mahal harganya di Eropa. Kita lanjut halaman nomor 16. Kita lihat ketika kedatangan Belanda ke Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia selain dari tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda atau kerja rodi pada masa penjajahan Belanda? Apa yang terjadi di Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda? Apa, nak? Terutama terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, selain perekonomian. Divide et impera, Bu. Divide et impera, ya kan? Pecah belah yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian dia membentuk monopoli perdagangan dengan dibentuknya apa? VOC. Sekarang kita lihat soal nomor
16. Mungkin hampir semua raja itu melakukan perlawanan. Walaupun ada raja yang minta bantuan terhadap Belanda ketika terjadi perebutan kekuasaan di sana. Sekarang kita lihat di sini adalah tokoh perlawanan yang sangat anti Belanda adalah Tuan Kui Membonjol, Pangeran Antasari, Sultan Babulah, Tengku Umar, dan satu lagi adalah Patimura. Yang berhubungan dengan bacaan di atas adalah Pangeran Antasari. 17 kita lihat, berdasarkan data di atas, faktor ekstern yang merupakan latar belakang timbulnya pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama kita lihat, kemenangan Jepang terhadap Rusia. Apakah benar termasuk faktor ekstern atau intern? Extern. Ekstern. Oke. Mengapa kemenangan Jepang terhadap Rusia merupakan pelopor pergerakan nasional di Indonesia? Karena Semangat kalau bangsa Asia tuh bisa juga menjadi bangsa yang besar. Ya, benar, Vincent. Kita tahu bahwa kita adalah Jepang itulah bangsa Asia, ya kan, satu-satunya yang bisa melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa, terutama pada saat itu adalah ke Rusia. Sekarang kita lihat tentang kemenangan akan kejayaan masa lampau. intern. Intern. Maksudnya di sini adalah kemenangan akan kejayaan masa lampau itu berhubungan dengan kejayaan kerajaan Hindu. Majapahit dan Sriwijaya. Yang ketiga, kebangkitan nasional bangsa-bangsa Asia Afrika. Termasuk faktor ekstern, ya kan? Kemudian kita lihat lagi munculnya kaum terpelajar dan golongan cendekiawan, itu termasuk faktor intern, ya kan? Yang kelima, berkembangnya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Jadi di sini adalah yang termasuk faktor ekstern adalah 1, 3, dan 5. Itu nomor 17. 18, kita lihat di sini. Secara umum, masa perkembangan pergerakan nasional memunculkan dua sifat kelompok organisasi kebangsaan, yaitu yang bersifat kooperatif atau mau bekerja sama dengan Belanda dan non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan mereka lebih banyak bersifat radikal. Berdasarkan data di atas, organisasi yang bersifat radikal atau non-kooperatif adalah Budi Utomo termasuk, Nak? Enggak, Bu. Enggak. Kalau Serikat Islam? Termasuk nggak, Nak, Serikat Islam? Walaupun pada saat itu kan berbentuk SDI dulu pada tahun 1911, kemudian berubah menjadi Serikat Islam pada tahun 1912. Apakah Serikat Islam termasuk non-kooperatif atau yang bersifat radikal? Bagaimana, Nak? Apakah termasuk kooperatif atau non-kooperatif mereka? Ayo, termasuk apa, Nak? Silakan. Termasuk apa? Serikat Islam? Kooperatif atau non-kooperatif, Nak? Ayo, sayang. Mau bekerja sama ya. Walaupun kita lihat dalam perkembangan selanjutnya, Serikat Islam itu kan nanti pecah menjadi dua, ya kan? Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah. Serikat Islam Putih sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan Serikat Islam Merah disusupi oleh ajaran komunis. Kita lanjut lagi. Indisi partis, kooperatif atau non-kooperatif atau bersifat radikal? Radikal, Bu. Radikal. Ya kan? Keinginan atau tujuannya itu adalah untuk Indonesia merdeka. PNI, Partai Nasional Indonesia. Radikal. Ya, Perhimpunan Indonesia juga bersifat radikal. Begitu juga dengan Partai Indonesia. Jadi di sini jawaban yang bersifat non-kooperatif atau radikal berdasarkan data di atas adalah 3, 4, 5, dan 6, yaitu E. Kita lanjut lagi. Berdasarkan tokoh-tokoh di atas, tokoh pergerakan nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan adalah
3, 4, dan 5. Ya, jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi. Pada masa penjajahan Jepang, propaganda Jepang ketika dia sampai ke Indonesia adalah apa aja yang termasuk propaganda Jepang? Kan dia diterima baik nih oleh bangsa Indonesia karena dianggap saudara tua yang memberikan perlindungan terhadap bangsa Asia yang pada saat itu kita dijajah oleh Belanda. Dan akhirnya Jepang menguasai Indonesia dan pada awalnya dia membentuk propaganda Jepang. Apa-apa saja yang termasuk propaganda Jepang? 3A termasuk. 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Yang kedua adalah, selain gerakan 3A, yang kedua? Apa, nak? Ayo, yang kedua apa, nak? Propaganda Jepang yang kedua? Putra bukan, Bu? Putra. Putra dipimpin oleh siapa, Andre? Arda? Soekarno. Soekarno. Setelah Putra, gerakan 3A, Putra yang ketiga adalah? Apa, nak? Yang ketiga adalah? Ayo. Jawa Hokokai bukan, Bu? Sebelum Jawa Hokokai. Ayo, Aurelia. Sebelum Jawa Hokokai apa, nak? Ayo. Sebelum Jawa Hokokai? Romusha, Bu. Apa, Muhammad? Yang Romusha bukan, Bu. Kan awalnya ngomongnya sebagai pahlawan bekerja tuh, Bu. Nah, itu termasuk nggak, Bu? Bukan, nak? Ayo. Sangat terkenal ini. Masyumi. Masyumi, bukan, nak? Ayo. Gerakan Peta, Bu. Kenapa? Peta, Bu. Iya, peta. Peta pada saat itu dipimpin oleh siapa? Peta dipimpin oleh, tadi gerakan 3A itu dipimpin oleh siapa, nak? Tunggu dulu. Gerakan 3A dipimpin oleh Mister orang Indonesia. Siapa? Syamsuddin. Syamsuddin, putra oleh Insinyur Soekarno, dan peta dipimpin oleh, ayo. Supriyadi, Bu. Supriyadi. Iya, Supriyadi. Jadi, propaganda yang pertama adalah gerakan 3A yang dipimpin oleh Syamsuddin atau Mister Syamsuddin. Yang kedua, Putra yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga adalah Peta yang dipimpin oleh Supriyadi. Tapi akhirnya ketiga gerakan ini dibubarkan oleh Jepang karena dianggap apa? Membahayakan kedudukan Jepang di Indonesia. Akhirnya dibentuk apa? Ayo. Tadi disebut akhirnya dibentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Sekarang kita lihat tadi soal yang tadi, yang dimaksud di sini adalah mana tadi ya? Semi militer. Mana yang termasuk semi militer? Peta bukan, Bu? Kalau peta termasuk militer di sini dia, karena kan dibuat oleh Jepang untuk tapi ini berbentuk yang dikatakan militer, dia tidak begitu berbentuk militer gitu loh. Kalau Heiho juga termasuk militer yang dibentuk oleh Jepang. Jadi adalah yang semi militernya itu adalah yang mana, nak? 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Jadi ini soal nomor 20 ini nyambung ke soal 21 ya, nak. Ini maksudnya ini ada satu soal berarti yang belum Ibu buat. Jadi ini jawabannya itu adalah 1, 2, dan 3. 22. Kita lihat, apa yang menyebabkan Jepang memanggil Soekarno dan Hatta ke Dalat Vietnam? Apa, nak? Menemui Jenderal Terauchi atau Jenderal Koiso? Yang C bukan, Bu? Iya, yang C. Jawabannya benar, yang C. Tapi sebenarnya apa yang terjadi kalau kita lihat? Sehingga Soekarno dan Hatta harus dipanggil ke Dalat Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Dilantik sebagai ketua PPKI, bukan, Bu? Bukan, ada kejadian sebelumnya apa, nak? Yang pengeboman bukan? Di bom atomnya Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang terdesak. Kenapa di bom atomnya Hiroshima Nagasaki? Karena Jepang pernah
melakukan perang Pasifik, melakukan pemboman terhadap penyerangan kemana? Ke pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Oke, kita lihat. Tadi sudah disebutkan bahwa yang tersirat dari janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia itu benar apa yang dikatakan oleh temannya. Jiang Che mengharapkan bangsa Indonesia tetap mendukung Jepang dengan bekerja sama karena Jepang sudah banyak mengalami kekalahan. Kita lihat nomor 23. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia pada abad ke-19 telah memeras, menyiksa, dan merebut hak-hak rakyat Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah, terutama di daerah yang menjadi pusat kekuasaan penjajah. Sifat perjuangan bangsa Indonesia setelah abad ke-19 adalah Yang B. ya, perjuangan bersifat rasional atau melalui diplomasi. 24, Nak. Kesimpulan yang dapat ditarik dari perbandingan strategi perjuangan bangsa Indonesia pada wacana di atas adalah, kita lihat, sebelum tahun 1908, kemudian sesudah tahun 1908, dapat kita simpulkan bahwa Bu. ya benar, bahwa golongan terpelajar lebih memegang peranan penting dalam mewujudkan proses kemerdekaan di Indonesia. 25, dari informasi di atas, manakah kategori faktor intern lahirnya pergerakan nasional ditunjukkan nomor, ayo berapa, Nak? 235. 235, yaitu B. 26. Kita lihat, apa yang membedakan masa penjajahan Belanda dengan masa penjajahan Inggris? Inggris lebih. Walaupun hanya sebentar Inggris di Indonesia, terutama dalam sistem perekonomian, kenapa, Diva? Inggris lebih liberal ya, Bu? Iya. Kemudian apa yang pernah dibuat oleh Inggris ketika dia menjajah Indonesia atau menguasai Indonesia? Sewa tanah. Sistem sewa tanah atau land rent, ya kan? Kalau sebelumnya kita lihat pada masa penjajahan Belanda, ya kan, monopoli perdagangan, kemudian memberikan upeti kepada para raja. Sekarang kita lihat sejarah Raffles menerapkan sistem kepemilikan yang baru membuat kondisi ini tetap menyebabkan terpuruknya perekonomian pribumi. Kebijakan Raffles tersebut adalah yang mana, Nak? Masa pemerintahan Raffles tersebut mengurangi pendapatan para bupati yang kita tahu bahwa dia memperoleh upeti dari rakyat dan kemudian dia menerapkan sistem sewa tanah atau land rent. Jawabannya adalah A. 27. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna sebagai titik puncak perjuangan pergerakan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita lihat, ketika Soekarno dan Hatta kembali dari Dalat Vietnam pada tanggal 14 Agustus 1945, apa yang baru dia ketahui? Yang baru diketahui oleh para pemimpin Indonesia ketika dia sampai ke tanah air. Jepang sudah kalah, Bu. Ya, Jepang menyerah kepada sekutu. Terus yang kedua? Kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Yang ketiga? Apa lagi? Jepang menyerah, kekosongan kekuasaan. Yang ketiga adalah apa, Nak? Setelah terjadinya kekosongan kekuasaan, apa yang terjadi lagi di Indonesia? Terjadinya Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Dan akhirnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa harus di Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok merupakan basis peta. Ya, markas peta. Kemudian ketika kembali ke Jakarta,
diyakinkan oleh Ahmad Subarjo untuk menyiapkan kemerdekaan dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda yang merupakan orang Jepang yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Setelah kita lihat, setelah dirumuskan, kemudian aturannya terjadi di lapangan Ikada, tapi akhirnya tidak dilakukan di lapangan Ikada karena takut adanya orang Jepang, karena masih ada orang Jepang yang menggunakan senjata. Akhirnya dilaksanakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Titik puncak perjuangan pergerakan bangsa Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa perjuangan pergerakan melawan penjajah mencapai klimaksnya, yaitu C. 29, ini tokoh ini namanya siapa, nak? Tokoh ini bernama siapa, nak? Jenderal Gatot Subroto, Bu. Ya, Jenderal Gatot Subroto. 29. Kita tahu bahwa Indonesia pernah melaksanakan demokrasi liberal, kemudian melaksanakan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin? 234, Bu. Ya, 234 ya. Nomor 30, kita tahu tentang pernah melakukan konfrontasi dengan Malaysia pada saat itu, ya kan? Kemudian akhirnya Presiden Soekarno atas ketidaksetujuannya pada tanggal 3 Mei 1964 mencanangkan apakah trikora, dwikora, tritura, atau dekon atau trilogi. Dwikora, Bu. Dwikora. Jawabannya adalah B. 31. Nomor 31. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri pemberontakan PKI Musuh. Kita lihat, kapan mulai adanya komunis atau pengaruh komunis di Indonesia? Kapan, nak? Mulai adanya pengaruh komunis nih di Indonesia mulai kapan? Setelah Serikat Islam Merah. Serikat Islam, ya kan? Kita lihat Islam pecah menjadi dua, Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah. Yang Serikat Islam Merah ini disusupi oleh ajaran komunis. Kemudian kita lihat pada masa penjajahan Belanda, orang Belanda yang ikut mempengaruhi ajaran komunis siapa, nak? Bernama? Yang juga memberikan pengaruh komunis di Indonesia. Siapa? Neville, ya kan? Kemudian kita lihat lagi terjadinya peristiwa 1948 dan puncaknya adalah G30S PKI. Kalau kita lihat di sini dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri pemberontakan PKI Musuh adalah yang nomor 2 ini bukan 1998 ya, nah 1948. Jadi 1948 kemudian mendapat dukungan dari mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan berujung ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Itu jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Sekarang kita lihat lagi, lahirnya Orde Baru sebagai akibat dari kan Korupsi pada masa Orde Lama dan menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen melahirkan Orde Baru. Lahirnya Orde Baru sebagai akibat dari peristiwa apa? G30S PKI. Terjadinya pemberontakan G30S PKI. 33. Adapun latar belakang yang mendorong munculnya gerakan reformasi 1998 adalah krisis ekonomi berdampak pada krisis sosial dan pada krisis politik. Itu adalah A. 3, 4. Reformasi merupakan upaya untuk mengembalikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sisi positif dari reformasi yang berlangsung di negara kita dalam kehidupan demokrasi adalah apakah membubarkan departemen, memberikan otonomi khusus,
C. Memilih calon anggota legislatif dan presiden secara langsung, atau D. Memberantas korupsi, atau E. Menangkap para pejabat. C, Bu. C. Yaitu memilih calon anggota legislatif dan presiden secara langsung. 35. Gerakan non-blok. Kita lihat setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua apa yang terjadi, Nak? Setelah PD2. Perang dingin. Perang dingin. Perang dingin ini adalah Blok Barat, Blok Timur. timbulnya Blok Barat dan Blok Timur, Amerika dan Uni Soviet. Kemudian adanya kekuatannya adalah NATO, Amerika, Blok Barat, sedangkan Timur adalah Fakta Warsawa. Kemudian kita sebagai negara Asia membentuk gerakan non-blok, ya kan? Di sini kita lihat sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, kita tidak memihak kepada Blok Barat atau Blok Timur, seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kontribusi Indonesia dalam keanggotaan gerakan non-blok dapat diwujudkan melalui yang mana, Nak? Yang B, Bu. B, Bu. Pelopor, Bu. Sebagai pelopor berdirinya gerakan non-blok atau mendukung segala kesepakatan yang dihasilkan dari KTT gerakan non-blok dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. B atau E, Nak? Halo? Lebih tepatnya yang mana? B atau E? Sebagai pelopor atau mendukung segala kesepakatan yang dihasilkan dalam konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Jawaban yang lebih tepat adalah E, ya, Nak. 36 tentang tragedi Trisakti yang terjadi pada bulan Mei 1998 diikuti dengan aksi demo mahasiswa melahirkan perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dilantiknya Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. 37 yang mana, Nak? Dari tabel di atas yang membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa Orba dan pemilu pada masa reformasi. 123, 124, 134, atau 235, atau 345. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. 38. Dalam kehidupan sosial, perubahan yang langsung kita rasakan saat ini diantaranya adalah apa yang sering terjadi saat ini di bidang sosial. Aksi demonstrasi makin marak, meskipun aksi itu tidak lagi murni untuk tujuannya apa gitu ya, Nak. Banyak terjadinya sekarang aksi-aksi demonstrasi. Sekarang kita lihat lagi, 39. Banyak keberhasilan pemerintah yang dicapai saat ini berkaitan dengan tuntutan reformasi pada Mei 1998 yang digulirkan mahasiswa. Berikut ini adalah contoh keberhasilan tersebut berkaitan dengan tuntutan reformasi. Mana, Nak? Yang lebih tepatnya adalah kita lihat bagaimana terjadi pada masa Orde Lama adanya dui fungsi ABRI, sedangkan setelah mereformasi adanya penghapusan terhadap dui fungsi ABRI. Yang terakhir, yang mana ini? Apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Apakah Presiden Soekarno mengirim kontingen Garuda 3, Brigjen TNI Sumantri memimpin kontingen Garuda 9, Wiyogo memimpin kontingen Garuda 4, atau mengirimkan kontingen Garuda 2 yang dipimpin oleh Letkol Infantri Solihin untuk menyelesaikan konflik di Kongo? A, Bu. Yakin? A atau E? E, Bu. E, Anak.
Oke, baik nak. Sebelumnya, Ibu doakan semoga nanti anak-anak Ibu mendapat perguruan tinggi negeri yang diinginkan ya nak, dan lulus semua dengan nilai yang memuaskan atau sangat memuaskan. Kemudian bagi anak-anak Ibu tadi yang sudah Ibu ingatkan bahwa yang belum presentasi silakan mengirimkan ke WA Ibu PowerPoint-nya atau PTT-nya ya nak. Kemudian Ibu juga minta maaf selama Ibu mengajar PJJ ini banyak kekurangannya ya nak, mohon dimaafkan. Dan apa ya, ada nggak yang anak-anak Ibu sampaikan ke Ibu sebelum Ibu tutup? Kami juga minta maaf ya Bu kalau kami ngeselin selama PJJ atau hilang-hilang. Iya, sama-sama nak. Terima kasih Iya, juga sama-sama. Iya, sama-sama nak. Ibu doakan pokoknya semua keberhasilan buat anak-anak Ibu semua. Dan kalau sudah tidak ada lagi, Ibu tutup Gimit hari ini dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.